Nah, ini kondisi pagi hari ya, hari Sabtu. Jadi setelah kemarin kita melakukan penjodohan di hari Jumat, dari siang sampai sore kita melakukan penyetingan indukan, atau bisa dibilang proses pemilihan indukan yang total ini ada 22 pasang. Dari sini ke sini 22 pasang. Ini 23. Terus yang ke sini ada 1, 2, 3. Ini ada 12 pasang 12 ditambah 22 ada 34 sama ini 35. Ada 35 pasang yang akan kita kawinkan. Jadi kenapa kita ngawinin enggak langsung 100 pasang? Karena besok hari Minggu kita mau melakukan pembuatan kolam ya. Jadi kolam yang di sini yang kalau kalian lihat kolam terpal ini yang ukuran 2 meter panjangnya, lebarnya 1,5, tingginya 40. Kita akan buat di bawah besok total 7 unit ya, 7 kolam dengan media kolam terpal juga seperti ini, tapi rangkanya pakai hebel, jadi nggak pakai bajaringan. Jadi kita maksimalin lagi karena kalau di sini udah full di sini udah full, udah nggak muat lagi. Dan ini yang kemarin kita jodohin, kita langsung gabung aja. Jadi jantan juga udah bikin buih. Kalau udah bikin buih seperti ini kemungkinan kawin 100% ya. Kegagalannya tingkatnya cuma 5%. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena kalau jantan udah buih ya, udah bikin buih, udah birahi, dia pasti udah siap kawin. Nah, itu yang paling simpelnya kalau kalian pengen ternak ikan cupang tapi pengen keberhasilan kawinnya itu tinggi. Metode penjodohan itu sangat efektif, Pak. Jadi pasti dia kawin kalau jantannya bikin buih. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, kalau jantannya nggak bikin buih gimana? Nah, pertanyaannya, ini kok nggak ada jantannya? Padahal kemarin ada. Oh ada, dia ngumpet, kirain loncat. Nah, kalau jantannya nggak bikin buih, ini bikin buih nih, ini bikin buih. Pertanyaannya, kalau misalnya jantannya nggak bikin buih gimana? Disatuin aja apa nggak? Disatuin tetap. Yang penting udah dijodohin. Kalau misalnya udah disatuin, terus dia nggak bikin buih, biarin aja ditutup, jangan dilihat. Kalau misalnya dilihat itu bisa mengakibatkan si jantan itu stres. Jadi pokoknya kalau nggak bikin buih walaupun udah dijodohin tetap disatuin aja. Ini juga udah bikin buih tuh sampai ngangkat ini artinya di bawah daun ketapang ada buih banyak banget. Jadi kalaupun nggak bikin buih, satuin aja nggak apa-apa. Nah, nanti ketika sudah disatuin pagi, sorenya dilihat. Kalau sorenya dia tetap nggak bikin buih, diangkat jantannya. Artinya jantannya kurang bagus dalam masa birahi. Artinya dia belum siap kawin. Nah, kalau contohnya seperti itu, nggak bikin buih, terus disatuin nggak mau kawin, caranya gimana? Diaduin. Jadi jantan yang nggak mau bikin buih, nggak mau kawin, diaduin aja sama jantan yang lain selama 3 hari berturut-turut atau seminggu. Diaduin, yang penting diliatin. Kalau dia gigit badan nggak masalah. Kenapa diaduin? Jadi metode itu kita pakai istilah kata untuk melatih mental. Jadi biar mental dia nggak bacul. Bacul itu dia kurang bagus lah istilah katanya seperti itu. Jadi diaduin bukan berarti kita menyiksa, tapi kita melatih mental dia biar bagus pada saat nanti kawin lagi. Nah, cara itu efektif, Pak. Kalau misalnya di sini nggak mau kawin, gua aduin juga sama. Alhamdulillah kawin juga. Nah, ini rata-rata pada bikin buih ya nih. Ini bikin buih juga, ini juga bikin buih tuh. Jadi sangat efektif kalau misalnya kita melakukan perkawinan ikan cupang pakai metode penjodohan. Kalau misalnya langsung juga bisa, pakai langsung juga bisa. Rata-rata kawin juga, tapi kalau pakai metode penjodohan dia lebih efisien untuk si jantan itu bikin buih. Nah, ini ada sepasang multi juga kita kawinin. Jadi banyak yang kita kawinin, tapi ini kebanyakan plakat. Jadi di bawah masih ada sekitar 60 pasang lagi yang nunggu dikawinin. Kenapa nunggu dikawinin? Karena kalau sekarang ini kita mau bikin kolam dulu. Jadi kalau misalnya kita langsung kawinin 100 pasang, tempatnya kurang ada. Jadi tempatnya kita pikirin dulu, maksimalin, jangan sampai nanti pada saat burayak udah bisa ditebar ke pembesaran tempatnya nggak ada. Nah, itu juga bikin puyeng. Jadi kita meminimalisir seperti itu dulu. Jadi ini kita kawinin yang ada dulu 35 pasang. Sisanya nanti kita nunggu kolam bawah jadi. Jadi kolam bawah jadi itu satu kolam bisa diisi 5 induk atau bisa 6 induk. Yang penting
nanti perawatannya sama. Jadi karena kalau misalnya digabung itu kalau misalnya satu sakit itu nyebar. Nah itu kelemahannya. Kalau misalnya kalian pengen tahu kelemahan pakai kolam digabung itu, kalau yang satu sakit itu dia bisa nyebar ke yang lain. Beda kalau misalnya pakai bak seperti ini ya. Kalau bak seperti ini dia satu lubuk sakit dia nggak bikin nular ke yang lain. Tapi kalau misalnya kolam seperti ini kita digabungin jadi semua 5 induk jadi satu. Kalau yang satunya sakit dia nyebar ke yang lain. Nah itu kelemahannya. Tapi kelebihannya dia cepat gede. Jadi ikan tuh cepat gede karena semakin besar tempatnya semakin cepat juga ikan untuk tumbuh kembangnya. Tapi kalau di bak seperti ini dia kelemahannya itu nggak bisa tebar padat. Kenapa nggak bisa tebar padat? Karena dia itu terbatas jadi nggak bisa tebar padat. Jadi ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing untuk metode untuk metode pembesaran kolam terpal atau bak seperti ini. Paling bagus itu ya semakin gede tempatnya semakin baik. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian mau pakai bak juga. Ini kenapa nggak bikin buih? Ini kita kelupaan pakai daun ketapang. Nah ini contoh ya. Kalau misalnya kalian pengen lihat, ini kita nggak pakai daun ketapang. Ini ikan rata-rata dijodohin nggak bikin buih tuh. Rata-rata nggak bikin buih. Kenapa nggak bikin buih? Karena ini nggak pakai ketapang. Yang sering gue lihat, yang sering gue bilang waktu itu, kalau misalnya kalian pengen ngawinin ikan cupang, wajib pakai daun ketapang. Nah contohnya seperti ini, dia bikin rata-rata bikin buih tuh, rata-rata bikin buih pakai daun ketapang tuh. Hampir semuanya ini pakai daun ketapang bikin buih. Sedangkan yang ini kita kelupaan pakai daun ketapang. Nah caranya gimana? Ini gak apa-apa kita gabungin nanti kita langsung pakai daun ketapang. Jadi karena kelupaan ini kita nggak pakai daun ketapang, jadi dia nggak mau bikin buih. Nah kalau pakai daun ketapang itu airnya bagus. Jadi kalau misalnya ikan kawin itu istilah katanya kita harus bikin dia itu nyaman. Jadi kalau dia nyaman dia pasti kawin. Nah kalau seperti ini berarti dia kurang nyaman. Artinya nggak bikin buih. Jadi wajib kita pakai daun ketapang kalau di sini. Kalau nggak pakai daun ketapang kalian bisa lihat ya, nggak bikin buih sama sekali tuh. Nah nanti kita bikin kita pakai daun ketapang biar ikan juga pada kawin alhamdulillah. Jadi biar maksimal lah seperti itu. Jadi pokoknya kalau kalian pengen ngawin ikan cupang, salah satu yang paling penting itu indukan itu harus berkualitas ya, minimal standar induk. Kalau misalnya kalian ngawinin cuman asal, terus kalian nanti panen bingung, anakannya banyak nggak kejual, jangan nyalahin ikan cupang nggak laku. Padahal kalian sendiri yang ngebreed ikan cupang itu nggak ada kualitasnya, jadi cuman asal ngebreed aja. Kalau hobi nggak masalah, tapi kalau misalnya kalian mau bikin anakannya itu biar jadi rejeki atau bisa dibilang bisa dijual lagi, berarti kalian harus siap prepare dari indukan awal lah. Jadi jangan asal ngebreed. Nah kalau ini kita udah dimaksimalin settingan induknya itu udah insya Allah yang kualitasnya paling tinggi. Nah kalau misalnya kalian tanya pengen indukan yang seperti ini dong, berapa harganya? Nah ini kita jual di harga paket induk ya. Paket induk itu kita udah jual 2 juta 3 pasang. Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini spesial ya untuk tahun baru, kita kasih support. Kalau kalian pengen paket induk yang 2 juta 3 pasang, kita kasih plus bonus 1 pasang ya, plus bonus 1 pasang sampai pembelian tanggal berapa? Sampai tanggal 1 ya, sampai tanggal 1 Januari. Kalau kalian order sekarang, terus pembeliannya dari kalian tonton video ini, terus kalian WA kalian screenshot video ini, terus kalian bilang paket induk 2 juta 3 pasang plus bonus 1 pasang settingan, kalian langsung dapat ya. Jadi kita promo paket induk ini yang support top grade, kita hargain 2 juta 3 pasang bonus 1 pasang jadi lebih hemat. Kalian kalau beli paket induk udah nggak usah beli lagi kalian tinggal terusin aja, terus kalian breeding kawin silang udah tinggal terusin aja, nikmatin cuannya Jadi hobi lu dapat, cuan juga dapat yang pastinya kualitas induk paling tinggi di antara jenis yang lain, karena memang kalau paket induk itu kita tingkatin kualitasnya paling utama. Jadi kalian juga nanti tinggal nikmatin cuannya aja di anakannya. Pokoknya sampai tanggal 1 ya, kalau lebih dari tanggal 1 udah nggak bisa, udah angus. Jadi kalau kalian nonton video ini gercep ya nih sebelum kehabisan paket induknya. Ini udah selesai, kita kasih ketapang, tinggal kita tutup. Jadi kita tutup ini
walaupun dia nggak bikin buih, nanti pasti bikin buih karena yang udah-udah kayak gitu. Jadi wajib kita tutup kalau lagi kawin. Kalau misalnya lagi kawin jangan diliatin. Sekarang jam 9 pagi ini nggak usah kita liatin, biar besok aja karena ini pasti kawinnya besok kalau nggak hari ini. Karena hari ini dia nggak bikin buih, pasti dia lagi masa birahinya tuh pagi ini Jadi ikan cupang ada yang kawin hari pertama, ada yang kawin hari kedua. Kalau hari pertama nggak kawin, jangan diangkat, biarin aja. Jadi sekian dulu ya video kita kali ini. Kita mau melakukan penutupan, terus besok siang kita lihat udah pada kawin atau belum. Jadi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.